Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal klarifikasi, katanya channelnya Adlina kesuspend, kebanet, atau dismonetisasi. Bener nggak sih? So, simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi 2 minggu ke belakang atau 2 minggu kemarin channel Hairunisa Adlina sempat nggak ada iklannya dan ternyata rame dibicarakan di grup Facebook. Nah ini aku tahu dari banyaknya followers aku yang ngirimin screenshotan kalau channel aku katanya dibilang dismonet lah atau kebanet atau kesuspend karena aku melakukan pelanggaran atau ngelakuin kesalahan YouTube gitu kan. Misalnya aku pakai VPN dan lain sebagainya. Itu semuanya salah ya guys. Nah, di sini aku mau meluruskan karena udah banyak banget berita yang simpang siur dan itu nggak bener sama sekali. Jadi buat teman-teman yang pernah baca postingan tersebut atau pernah denger-denger ngebahas terkait dengan channel aku, coba simak videonya sampai habis. Dan kita jangan mudah termakan oleh postingan yang belum tentu tahu kebenarannya. Buat teman-teman mungkin yang masih awam gitu kan, kayak for your information aja, kalau kenapa sih channelnya Adlina nggak ada iklan, rame banget dibicarakan gitu ya. Nah ini aku ngejelasin kayak pada umumnya kalau channel yang tiba-tiba nggak ada iklannya, nggak muncul iklan, itu biasanya karena melakukan kesalahan. Itu channelnya kayak disuspend atau kebanet atau dismonetisasi, yang artinya YouTube-nya itu tidak bisa menghasilkan uang atau tidak bisa nerima gaji dari YouTube lagi. Nah ini sifatnya ada yang sementara, ada yang permanen atau selamanya. Nah, untuk di kasus aku ini, aku tidak melakukan kesalahan. Nah, loh, terus kenapa nih kok tiba-tiba 2 minggu kemarin channel aku nggak ada iklannya? Nah, di sini aku bakal ngejelasin ya. Jadi ini semua berawal dari banyaknya permintaan request dari subscribers aku, entah di kolom komentar YouTube atau di DM Instagram aku, kayak, Kak Adlina gimana sih caranya untuk menambahkan metode pembayaran atau mengganti metode pembayaran YouTube di Google AdSense gitu kan, untuk menerima gaji YouTube. Awalnya nih, misalkan aku pakainya rekening orang tua, terus sekarang udah punya rekening sendiri, pengen ganti ini ke rekening aku gitu kan, rekeningnya sendiri. Nah itu gimana caranya? Nah akhirnya aku tanpa pikir panjang lagi, tanpa cari informasi lebih detail lagi, aku langsung aja bikin tutorial karena caranya kan kurang lebih sama ya kayak dulu pas awal aku nambahin metode pembayaran YouTube. Nah, di sini mulai ada problemnya adalah di saat aku kan pada awalnya aku tuh pakai rekening nama aku sendiri ya, BCA, yaitu Hairunisa Adlina. Nah, kemudian aku untuk ngejajal tutorialnya itu adalah pakai rekeningnya suami aku dengan bank yang berbeda, yaitu Bank Syariah Mandiri. Nah, tapi beberapa hari aku tungguin kode unik yang seharusnya nyampe di mutasi rekening dalam hitungan hari gitu kan, itu nggak nyampe ke rekening suami aku. Nah, terus aku mulai mikir gitu kan, oh jangan-jangan nggak nyampe apa karena aku salah ngisi ya kan. Nah, kemungkinan kode unik ini nggak masuk ke rekening suami aku karena yaitu rekening suami aku kan adalah Bank Syariah Mandiri. Nah, di mana Bank Syariah Mandiri itu sebelumnya adalah gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Sementara di YouTube itu nggak ada pilihan Bank Syariah Mandiri. Terus aku sok ngide aja gitu kan, dulu sebelumnya rekening suami aku itu masuknya ke Mandiri Syariah. Ya udah, jadi aku isi di kolom YouTube itu adalah Mandiri Syariah, sementara nomor rekeningnya adalah nomor rekening sekarang yang udah BSI atau Bank Syariah Indonesia gitu. Nah mungkin itu nggak sinkronnya di situ, jadi kenapa penyebabnya kode uniknya nggak nyampe. Aku tunggu berhari-hari bahkan sampai seminggu itu nggak nyampe juga kode uniknya. Ya udah, akhirnya aku iseng dong cek-cek email. Aku mulai bikin tutorial untuk menambahkan atau mengganti metode pembayaran itu di tanggal 30 Mei. Nah, karena kode unik yang nggak nyampe-nyampe, akhirnya aku baru cek kan ke email aku, siapa tahu aja notifikasi apa gitu. Dan ternyata tanggal 31 Mei atau besoknya itu aku dapat email dari Google untuk aku diminta mengirimkan atau melengkapi informasi tambahan gitu kan, kayak berupa ngirimin KTP aku, terus juga ID profil pembayaran. Nanti aku bakal tampilin kayak apa formulirnya harus aku isi. Dan itu aku dikasih waktu 10 hari untuk mengisi, yaitu dari tanggal 31 Mei, berarti kalau 10 hari ke depannya kan tanggal 10 Juni. Nah, salahnya aku adalah aku nggak ngecek-ngecek ada email tersebut. Jadi aku baru tahu ada email dari Google yang minta data aku itu pada tanggal 8 Juni malam, kayak sekitar hampir jam
jam 12 malam itu aku baru baca emailnya, dan kayak, demi apa aku udah dari tanggal 31 udah disuruh ngisi form gitu kan. Akhirnya aku baca-baca dulu lah informasinya kenapa aku harus disuruh isi formulir dan segala macam. Dan aku baru ngisinya itu tanggal 9 Juni jam 1 dini hari ya. Itu masih berlanjut dari yang pertama aku ngecek ada email tersebut. Nah, di email yang dari Google tersebut dikasih tahu kalau misalkan dalam 10 hari tim Google tidak mendapatkan informasi yang diminta, itu akan berdampak kepada akun Google aku. Ada yang di-suspend atau ditangguhkan sementara hingga permasalahan selesai sampai mereka ngedapetin informasi yang dibutuhkan kayak gitu. Nah, karena aku baru nyadar tanggal 8 dan aku baru ngisinya tanggal 9 Juni, sementara besok itu udah tanggal 10 gitu kan. Aku udah ngisi formnya tuh, isi kayak nama depan, nama belakang, terus juga email utama, email sekunder, ID profil pembayaran, plus juga aku diminta untuk upload kartu resmi yang identitas pemerintah, bisa KTP, SIM, paspor, dan lainnya. Nah, aku upload KTP. Karena aku baru ngisinya tanggal 9, sementara besok deadline-nya itu tanggal 10, dan itu membutuhkan waktu juga untuk tim Google nge-reviewnya. Setelah aku ngirimin formulirnya, aku dapat keterangan kalau terima kasih nih udah mengirimkan data yang diminta. Tapi karena volumenya sedang banyak dan juga karena COVID, sementara tim Google membutuhkan waktu lebih lama untuk mereview. Jadi kayak waktu aku untuk di-review datanya itu cuma 1 hari, yaitu tanggal 10 besok. Tibalah di tanggal 10 Juni di mana batas akhir aku mengirimkan data yang diminta sama Google itu. Karena belum selesai di-review ya, akhirnya ya udah, dampaknya adalah salah satunya YouTube aku monetisasinya dijeda dulu, artinya iklan di channelnya aku dijeda dulu, di stop dulu sampai mereka selesai reviewnya. Nah, ini aku mau cerita yang lebih runutnya aja biar kalian lebih paham juga sih. Jadi awal 30 Mei 2022 itu aku bikin tutorial kan, tapi karena kode unik yang gak nyampe-nyampe, yaudah akhirnya kayak aku nungguin aja tuh kode uniknya meskipun sampai semingguan. Akhirnya aku iseng cek email dan ternyata tanggal 31 Mei aku dapat email dari Google untuk mengirimkan data yang dibutuhkan gitu, dan aku disuruh ngisi form, dikasih waktu 10 hari tuh. Kalau misalkan enggak, aku bakal disuspend gitu akunnya sampai itu terselesaikan. Nah, akhirnya aku baru isi form kayak gini. Jadi dibutuhkan verifikasi akun untuk melengkapi formulir karena biar bisa memverifikasi beberapa informasi di akun Google aku. Nah, lanjut aku baru isinya itu tanggal 9 Juni karena emang aku baru ngecek emailnya itu tanggal segitu gitu kan. Ini aku disuruh isi nama depan, nama belakang, terus juga emailnya, terus juga email sekunder aku, dan juga ada pilih layanan Google yang terdampak. Nah, di sini aku pilih Google AdSense karena itu yang terdampak. Kemudian juga ID profil pembayaran. Kemudian di paling bawah formulir aku juga diminta untuk mengupload identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak pilihannya, tapi di sini aku pilih KTP aja yang lebih gampang. Terus aku klik kirim. Nah, pada saat aku klik kirim itu udah ada kayak tulisan email Anda telah terkirim. Jadi kayak udah ada buktinya gitu kalau aku udah ngisi formulirnya tanggal 9 Juni. Setelah tadi formulirnya udah berhasil dikirim, gak lama dari itu langsung aku dapat email kalau ada terima kasih dari Google telah mengirimkan dokumen Anda. Ini tanggal 9 Juni, tengah malam, karena aku baru ngisinya jam segitu. Dan karena ini membutuhkan waktu gitu kan untuk mereview, sementara deadline-nya itu adalah tanggal 10 Juni. Sementara ini adalah volumenya lagi tinggi-tingginya dan juga dampak COVID, jadi tim Google tuh butuh waktu lebih lama gitu untuk review apa yang aku kirimin itu. Ya udah, dampaknya seperti ini. Tanggal 10 Juni monetisasi aku dijeda karena akun AdSense-nya nggak aktif karena masih nunggu kan hasil review dari tim Google tersebut. Lanjut, akhirnya aku langsung cek akun AdSense aku dan benar aja tulisannya itu ada 2 masalahnya. Saat ini tidak dapat menerima pembayaran karena akun pembayaran Anda sedang ditangguhkan, dan yang kedua adalah profil pembayaran ditangguhkan karena beberapa informasi di akun tidak dapat diverifikasi. Nah, ini karena data aku masih di review gitu kan guys. Nah, akhirnya yaudah setelah 2 minggu alhamdulillah karena udah selesai di review dan iklan di channel aku ada lagi deh. Akhirnya baru kurang lebih 2 minggu dari setelah aku input atau kirim formulir, tim Google berhasil untuk nge-review data yang diminta itu. Jadi baru aja kemarin tanggal 22 Juni channel aku ada iklannya lagi. Dan selama 2 minggu kemarin itu banyak banget spekulasi kayak channelnya Adlina ke-banned lah karena pakai VPN, melanggar peraturan YouTube segala macem. Padahal itu nggak sama sekali. Aku berniat baik untuk bikin tutorial dan alhamdulillah sekarang channel aku udah ada iklannya lagi. Jadi teman-teman nggak usah yang kemakan omongan postingan yang belum tentu tahu kebenarannya, dan
pesan dari aku yang bisa diambil hikmahnya dari cerita aku ini adalah sering-sering dan rajin-rajin untuk ngecek email, karena jangan sampai kayak aku gini, aku bener-bener kayak skip banget, aku nggak tahu ada email dari Google untuk minta kirimin data gitu kan, tapi akunya baru baca setelah mendekati deadline. Plus juga kalau misalkan pengen menambahkan atau mengganti metode pembayaran itu kan hal yang sangat krusial ya. Kalau bisa kalian gantinya itu tetap nama yang sama meskipun banknya berbeda. Misalkan nih aku awalnya Bank BCA Hairunisa Adlina, terus aku ganti ke bank aku yang lain kayak Bank BRI atas nama aku juga. Ini tuh akan lebih mudah, prosesnya lebih cepat untuk direview karena kan nama AdSense-nya AdSense aku juga gitu kan. Jangan kayak aku gitu. Aku pakai rekening suami, sebenarnya bisa juga ya pakai rekening suami, cuma karena yang tadi itu aku jelasin, awalnya itu suami aku banknya Mandiri Syariah, sekarang udah berubah menjadi BSI, sementara di pilihan YouTube-nya itu nggak ada BSI, tapi aku tetap ngisinya Mandiri Syariah. Dan pesanku yang terakhir adalah jangan mudah untuk termakan omongan, postingan orang lain yang belum tahu kebenarannya. Sebenarnya aku ngejelasin ini supaya lebih clear aja, lebih jelas aja, supaya nggak makin kemana-mana isunya, kemana-mana omongannya, dan juga teman-teman bisa ambil hikmahnya dari cerita aku ini. Tapi alhamdulillah aku punya subscribers dan juga followers Instagram yang baik-baik banget. Bahkan aku jadi tahu gitu kan kalau channel aku diomongin. Karena dari mereka-mereka ini, kalau misalkan mereka nggak ngirimin screenshotan itu, aku juga nggak bakal tahu sih. Dan nggak tahu channel aku bakal diomongin apa segala macam. Dan intinya aku nggak pernah pakai cara curang untuk nge-YouTube, pakai VPN lah atau pakai cara-cara lainnya. Karena menurut aku keberkahan nomor 1. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Kak Ruben sebagai community manager YouTube yang udah ngebantu permasalahan aku ini supaya bisa dieskalasi lebih cepat ke tim Google gitu kan, biar lebih cepat lagi di reviewnya. Plus juga mau ngucapin terima kasih buat tim Google yang akhirnya sudah mereview data yang aku kirimkan, meskipun harus memakan waktu sampai 2 minggu iklan di channel aku dijeda gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah ada lagi, semoga video aku tetap bisa bermanfaat buat teman-teman meskipun ada iklannya atau enggak. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya. Yap, itu dia tadi adalah klarifikasi dari aku terkait dengan channel aku yang 2 minggu kemarin sempat nggak ada iklannya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen. Dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!